Dinyanyikan apa gimana nih? Saya lagi mikir. Oke, boleh. Oke. Ada yang namanya contohnya tadi pacaran kalau udah sesuai jalurnya nih. Saya udah melaksanakan itu. Nah, Gitu. sebentar. Saya tidak berani mengatakan ada jalur benar ya untuk pacaran ya. Oke. Saya merasa saya udah bisa mengontrol diri. Oke, Saya udah bisa oke, mengontrol oke. diri. Saya bertumbuh dalam hubungan itu. Iya, Saya menjadi betul. lebih baik. Betul. Dan menurut pemikiran saya itu benar. Saya menghindari yang namanya seks tadi, ya kan? Pertanyaan saya, ketika saya mencintai dengan tulus seperti itu, apakah itu bisa menduakan hati Tuhan? Karena saya terlalu mencintai orang itu. Bagaimana batasannya? Saya bisa tahu, oh saya udah over loh, gitu. Ada dulu teman saya atau kakak saya kuliah mengatakan begini ya. Jika seseorang mengatakan dia mengasihimu atau mencintaimu, tapi dia tidak pernah mengajakmu untuk ke gereja, Oke. sepertinya dia bukan orang yang tepat untuk. Oh, mantap nih. Ya. Berarti nggak cuma ke gereja dong Pak Pendeta? Berhubungan intim sama Tuhan berarti ya? Mungkin. Jadi Oke. mungkin saya nggak tahu apa tujuan kakak ini dalam artian besar atau dalam artian Oke. luas. Tapi saya rasa itu benar-benar mendalam gitu loh. Bahwa kamu boleh sayang sama saya, tapi kita juga perlu ingat. Nah, jadi gini misi sebagai pendeta, Gimana? sebelum tata gereja kita ini dibaharui berkali-kali, dalam satu agenda pemberkatan nikah dalam bahasa Nias, sebelum pendeta menanyakan kepada laki-laki hadamuri badadeu dan perempuan hadamuri badadeu, ada satu kalimat di sana yang saya suka. Tapi saya kurang tahu, mungkin ini sedikit koreksi buat teman-teman pendeta yang perlu dilihat kembali. Udah dihapus memang. Padahal bahasanya bagus banget menurut saya. Apa tuh? Baavau ia bavo game-game banua seruko. Oh iya, nggak ada. Jadi pernikahan itu adalah perjalanan dua orang bergandengan tangan, bukan untuk mencari anak, bukan juga untuk memperbanyak keturunan. Seperti yang sering dikatakan orang ya kalau ada kata-kata sambutan pernikahan, tapi untuk bergandengan tangan memasuki kerajaan Allah. Iya, iya. Nah, ini kan jelas dengan demikian kan? Bahwa ujung dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekristenan bukan untuk dunia ini, tetapi untuk kerajaan Mencari Allah. kerajaan Allah. Ya. Oke. Jadi, mungkin salah satu pedoman bagi kita bahwa ya ternyata tidak hanya soal pacaran sekarang ini. Nanti pun kalau sudah menikah, ada nggak ada atau enggak ada keturunan, itu bukan poin. Itu bukan poin. Poinnya adalah menuju kerajaan Allah. Jadi saya senang sekali dulu setiap sampai di titik itu. Makanya itu saya biasanya ketika masih di jemaat, masih berjemaat lalu memberkati pernikahan, saya selalu ulang 2-3 kali. Baru saya tanya. Ya uga sotoi da ahada umasin da uga halangan bateu. Karena dia harus mengerti dulu. Jangan nanti I love for you setelah 3 bulan karena kok perempuan ini nggak ada tanda-tandanya sih. Gak ada tanda kehidupan lagi. Iya. Padahal dia yang salah loh karena belum periksa di rumah sakit. Kita kan nggak tahu gitu loh. Atau seperti sepupu saya yang harus menunggu 10 tahun, 9-10 tahun waktu itu baru dapat anak. Kita kan nggak tahu cara kerja Allah. Tapi kalau kita menempatkan Allah di dalam perjalanan semasa persiapan pernikahan, lalu kemudian memasuki pernikahan, apakah Anda berani menyalahkan Allah? Saya sih tidak ya. Saya sih tidak. Makanya itu penting sekali dulu. Dari dulu saya selalu terkagum-kagum dengan bahasa yang saat itu. Kalau diterjemahkan mungkin dalam bahasa Indonesia, dan maksudnya perempuan ini adalah teman seperjalanan menuju ke kerajaan Allah. Menarik nggak sih? Ya? Indah banget ya. Iya kan? Nggak ada yang muluk-muluk. Tujuannya ya. Nggak ada yang muluk-muluk di situ. Bukan mencari dunia. Nggak ada yang muluk-muluk. Nggak ada yang berjanji rumah besar, uang Mobil, banyak, mobil. Nggak ada. Keliling dunia nggak ada ya. Hanya satu yang diminta Allah di situ.
Carilah Begitu keridhaan. kamu ikat tangannya nanti, diikat tanganmu di tangannya, diberkati kalian, lalu kemudian tangan pendeta di atas kalian. Kalian berjalan menuju kerajaan Allah. Apa ada yang indah selain itu? Saya rasa tidak. Berarti nanti kalau gimana? Makanya itu harus dipersiapkan dari sekarang. Pemahaman bahwa saya mencintai dia dengan tanggung jawab saya kepada Allah. Karena misi tadi bilang kan, jangan sampai saya menduakan Allah. Itu. Apa nggak menarik misalnya kalian akan dipertemukan? Oke, saya mungkin agak sedikit berkhayal di sini ya. Satu hari Boleh ketika kok, Allah Pak. datang lagi, lalu Anda dipertemukan bersama dia di surga kelak. Bukan satu di surga, satu di neraka. Jangan dong, Pak Pendeta. Kalau kita sedang berimajinasi ya, Berimajinasi, maunya tetap di surga. kita bertemu bersama-sama dengan mereka yang telah dipilih oleh Allah. Apa tidak menarik? Jadi saya rasa itu yang disebut preparing. Ya. Saya udah lama sih tidak mengikuti pemberkatan pernikahan, tapi saya rasa itu adalah salah satu dari kalimat yang paling indah dalam pemberkatan pernikahan di BNKP. Oke. Berarti ada statement yang pernah aku dengar nih Pak Pendeta. Koreksi kalau memang salah. Boleh menjalin hubungan ke orang lain apa mencintai orang lain, tapi kamu udah penuh dulu. Penuh dalam arti kamu udah mengenal Tuhan lebih dalam dan mencintai Tuhan lebih dalam, baru kamu mencintai orang lain. Ukuran itu juga agak sedikit ambigu ya, menurut saya. Mengapa saya katakan ambigu? Karena ada nggak sih ukuran iman? Nggak ada. Datang ke gereja juga tidak menyatakan bahwa Siap. iman saya udah tebal segini loh, Iya. ya kan? Doa yang panjang juga tidak menyatakan bahwa saya sudah benar-benar into God gitu loh, deeply. Tidak. Yang penting sekali lagi adalah bagaimana Anda mau menyadari bahwa Anda adalah ciptaan Allah. Mari kita baca Kejadian. Ya. Bagi teman-teman yang ada di rumah, kalau bawa Alkitab, ada Alkitab di sekitar Anda, maka Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan di sana bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata selem. Itu kayak kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan kopi. Kopi itu mungkin sedikit buram-buram, tapi itulah aslinya, gitu kan? Tanpa kita lihat aslinya pun kita akan bilang ini nih aslinya gitu loh. Misalnya nih kita ngurus apalah gitu di kelurahan ya, lalu dikatakan ya udah kasih kopian KTP gitu ya. Tanpa kita bawa aslinya juga Pak Lurah juga mau kok terima kopi. Itulah pentingnya penyataan diri seorang manusia ke dalam dunia. Artinya bahwa dia hadir ke dalam dunia sebagai co-pilotnya Allah. Ya. Jadi ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah kopinya Allah, Baiknya. maka dia akan mencoba sebisa mungkin untuk menghadirkan seperti apa sih Allah gitu loh. Tentu ini bukan persoalan yang mudah. Karena setiap orang kan punya cara, punya gaya, punya sifat tertentu ya. Tetapi kemudian kita harus sadar bahwa Allah itu datang ke dalam hidup kita, atau Allah bermanifestasi ke dalam hidup kita tentu dengan berbagai-bagai cara gitu loh. Nah, kalau misi tadi nanya saya harus penuh dulu, saya juga bingung penuh itu seperti apa gitu loh. Karena penuh bisa saja orang kemudian akan menyombongkan rohaninya loh. Ya. Itu Menganggap diri orang lain. menganggap Benar. dirinya udah benar, udah ya gitu loh. Tapi kan seharusnya dia ketika mengatakan dirinya penuh, malah kalau kata Paulus nanti semakin hari saya semakin tenggelam, lalu kemudian Kristus timbul di dalam saya. Artinya ada dalam dirinya yang kemudian tidak dilihat oleh orang lain, tapi kemudian itu berefek pada orang lain. Nah, kalau sehubungan dengan love, sex, and dating, maka saya rasa hal yang paling penting adalah bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak benar. Tidak benar. Tidak benar.
Lalu tidak benar ini juga susah diidentifikasi. Misalnya, sebelum misi nanya, saya tahu pasti misi akan nanya, boleh nggak sih ciuman Pak Pendeta? Nah, Misalnya gitu ya. mm-mm. Nah, itu bisa dijadikan standar benar atau enggak sih? Mm. Saya bisa mengatakan bahwa ada, ini juga belajar dari beberapa film di Netflix ya, dan kemudian karena kita udah nggak boleh nonton di bioskop gitu ya. Lalu kemudian belajar dari beberapa buku, ada ciuman yang benar-benar tulus. Mm. Ada juga ciuman yang slut gitu loh, dalam bahasa Inggrisnya nafsu kayak pelacur gitu malah dikatakan di sana ya. Ada ciuman yang menghargai. Lalu ada ciuman yang memberikan semangat. Ini gimana tuh Nah itu, membedakannya? membedakannya itu sekarang. Saya bisa tahu saya lagi dicium. Iya. Oh ini apa? Oke. Arti ciuman ini. Iya, ini misalnya gini ya. Ada orang yang kemudian setelah ciuman masih setelah mungkin berkata-kata, ngobrol segala macam kan, lalu cium pipi kiri, cium pipi kanan. Saya rasa itu masih di aturan normal lah gitu ya. Di zaman sekarang ya, jangan tarik-tarik Alkitab. Kalau kita bilang no, memang enggak gitu. no gitu ya. Tapi kalau kita mau dekat-dekatin ke zaman kita sekarang, oke lah, cipika-cipiki itu bisa dianggap semangat, bisa dianggap support gitu, bisa dianggap memberi semangat lah gitulah ya. Tapi kalau kemudian Anda sudah satu step, bagi dunia barat sih ciuman bibir antar bibir juga itu bisa jadi semangat gitu ya. Bahkan udah biasa ya. Bahkan udah biasa gitu ya. Depan umum juga. Iya. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi diri kita di sini? Ya lihat diri Anda. Anda mampu nggak sih mengontrol diri Anda? Oke. Itu yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya pacaran ini gampang-gampang susah gitu. Artinya bahwa di satu sisi dia mendorong banyak hal, menopang banyak hal dalam diri seseorang. Misalnya ketika kita sendiri berada di perantauan seperti ini, teman-teman kompa mungkin ya, ada yang berada di perantauan malam ini atau melihat ini siang atau melihat ini malam gitu atau pagi gitu, lagi galau, putus cinta sendiri. Anda menganggap pacar Anda itu adalah orang yang paling paham tentang Anda. Tapi benar nggak sih? Benar nggak sih? Tanya ke diri lagi. Kalau dia paham tentang Anda, maka dia tidak akan memutuskan hubungan baik itu segampang, semudah yang Anda pikirkan. Oke. Saya juga tidak bilang bahwa kalau sedikit berpacaran maka itu adalah tanggung jawab. Tidak. Justru saya pikir semakin Anda membuka relasi banyak, Makin tahu dunia. semakin Anda. Yang penting di sini tanggung jawab Anda. Lebih ke diri kita lagi ya. Tanggung jawab pada diri Anda. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab pada diri Anda. Bapak saya ketika dia menyuruh, bukan menyuruh, memberikan pesan terakhir kepada kakak saya ketika mau pergi kuliah. Waktu itu dia kuliah di Medan, di Unimed. Dia bilang begini, saya rasa ini sudah bahasa yang umum di Nias. Ono alave, ulem bobo bunga. Sekali muteu bawa awai saya, emu fakite kita balama. Jadi anak gadis itu seperti bunga ya. Sekali dipetik, jatuh, Udah. busuk layu. Udah nggak berarti lagi berarti ya. Kalau dia bunga beneran ya. Tapi kalau dia bunga plastik berkali-kali dipetik juga bisa dilengket-lengketin lagi kok. Bisa disambungin pakai lem. Benar-benar. Tapi sogi kebalikannya misalnya pernah orang nale Apa ya tuh, Pak untuk Pendeta? laki-laki. Coba buat laki-laki Drama nih. itu ada namanya asu. Pernah dengar Pak? Pernah dengar kan? Benar. Semakin banyak dia mendekati perempuan, semakin dianggap dia laki-laki. Dia laki-laki. Jadi kita memang berada di dunia feminis sekarang ya, yang suka yang tidak suka dengan bahasa atau peribahasa seperti ini, tapi jangan lupa kita orang Nias. Kita harus bisa menempatkan diri kita di mana-mana. Ini kita mesti belajar bahwa ketika Anda melakukan sesuatu, ingat, pertama diri Anda sendiri. Nilai diri Anda, value, your value gitu ya. Ketika saya berikan dada saya dipegang, harga diri Anda berapa? Anda bisa menentukan sendiri loh sebenarnya. Ketika Anda memberikan bokong Anda dipukul sama dia,
Anda tahu kok berapa nilainya diri Anda. Ketika Anda mengizinkan tangannya masuk melalui bra Anda tahu berapa nilai Anda. Atau ketika perempuan, ketika Anda berani memasukkan tangan Anda ke dalam kancing celananya, Anda tahu. Laki-laki juga tahu. Seberapa tidak berartinya Anda. Atau seberapa berartinya Anda. Saya tidak mau menjudge sekali lagi ya. Kalau Anda berani telanjang berdua, Anda juga tahu berapa nilai Anda sebenarnya. Jadi bukan orang lain. Karena orang lain itu paling bergosip sebulan 2 bulan selesai. Tapi kemudian yang membawa tanggung jawab itu dalam hidup sehari-hari. Nah, hewa imang ovalu amiat. Misalnya ini ya. Akan terikat berarti ya. Iya, setelah selesai tetek bengek yang banyak ini, lalu ternyata orang tua setuju, Anda berdua dinikahkan, percayalah. Dan kata-kata saya, Anda akan membawa ini sampai mati. Karena setiap yang kita lakukan itu kan kita bawa. Ya, misalnya malam ini aja kami sedang taping podcast ini. Apa yang kami ceritakan ini kita akan bawa kan? Paling enggak, paling tidak malam ini di mimpi kita ada sedikit lah dia datang gitu loh. Apalagi yang besar-besar, yang orang lain tidak lihat gitu loh. Dan itu yang saya katakan tadi, tanggung jawab itu memegang peranan paling penting ketika Anda ingin memiliki hubungan dengan orang lain. Tanggung jawab itu nggak akan Anda tinggalkan di mana, di hotel mungkin, di losmen, di kos, tidak akan Anda tinggalkan di situ. Di bawah sampai honoro sampai mati dan dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Iya, saya nggak bilang Tuhan dulu, Misi. Sekali lagi saya nggak mau bilang Tuhan dulu, karena persoalan Tuhan itu lebih besar lagi gitu loh. Tapi paling nggak tanggung jawab itu akan Anda bawa. Ketika Anda menyusui anak Anda pertama hasil itu, Anda lihat dulu kan, soama, pernah buat salah. Horegu soaya. Iya. Jadi jangan anggap itu, zaman sekarang kan udah gak penting. Memang enggak. Memang enggak. Makanya saya masih bersyukur di kecamatan kami di Lahewa, masih belum dipestakan yang namanya perzinahan. Tapi yang saya tahu di Gunung Stoli dan arah timur apalagi ke barat itu dipestakan. Di utara enggak. Masih dipertahankan pernikahannya malam. Jadi antara memang tidak berpihak pada perempuan ya, karena itu sedikit menjengkelkan memang. Di satu sisi memang, tapi saya rasa itu pembelajaran yang paling penting. Kalau saya yang menarik bahan pembelajarannya, maka saya katakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Ketika Anda mulai melahirkan anak kedua, lalu Anda akan membandingkan kan? Iya, ada dengan dia. Benar-benar. Lalu yang lebih parah lagi, suami Anda pergi kemana-mana, jangan salah, Anda akan mulai berpikir karena Anda memulainya dengan hal-hal yang tidak benar. Itu iya. Di mana dia ya? Anda akan jadi polisi 24 jam dalam hidupnya. Berarti itu jadi bisa permasalahan dalam pernikahan juga dong nanti? Bisa, salah satu. Saya tidak bilang sekali lagi ya bahwa itu adalah masalah utama, enggak. Salah satu. Salah satu mungkin ya. Kecuali sekali lagi Anda mengaku, dan pengakuan itu pun apa namanya ya? Kalau saya bilang tadi, misalnya kita datang mengaku ke gereja gitu ya, itu juga tidak menjamin apa-apa sih. Diri Anda yang bertanggung jawab pada apa yang Anda lakukan gitu loh. Ini tidak segampang kita memikirkan itu sih. Itu yang mau saya katakan, tidak segampang itu. Artinya ada hal-hal yang tidak sampai di pikiran kita memang, Misi. Ada. Jadi kalau dulu saya dibilang orangnya kolot ketika pacaran ya, cuma nggak apa-apa. Kalau Anda bilang kolot juga nggak apa-apa. Tapi saya tahu bahwa saya tidak punya beban. Setidaknya untuk yang satu itu. Ya kan? Saya tidak punya beban kecuali untuk yang satu itu. Jadi kalau mungkin saya punya beban yang lain ya, mungkin beban finance, beban ekonomi keluarga, tapi untuk yang satu itu saya tidak punya beban. Satu masalah itu udah bisa terlewati. Gitu. Benar-benar. Gitu. Oke, Pak Pendeta. Saya ada pertanyaan lagi nih. Tuhan akan memberi kita pasangan penolong bagi kita dan yang sepadan bagi kita. Yang sepadan itu seperti apa? Sepadan.
Itu ada di Kejadian pasal 2 ayat ini ya. Dan ini seringkali memang disalahartikan. Kejadian pasal 2 ayat 18. Lalu Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dalam perjanjian lama, kata sepadan ini saja misi hanya dikenakan pada 2 orang. Yang pertama Allah, artinya penolong ya, penolong. Gitu ya. Bukan sepadannya sih, penolong. Ezer, itu hanya dikenakan pada Allah. Dan oknum yang kedua yang mendapat kata ini atau bisa dilabelkan padanya kata penolong, perempuan. Perempuan, semua perempuan. Semua perempuan. Pada saat itu. Sampai hari sampai ini. saat ini. Sampai Oke. hari ini. Artinya perempuan itu mendapat tempat setara dengan Allah dalam hal fungsi dan tugas mereka. Sebagai penolong yang tadi. Sebagai penolong ya. Oke. Berarti laki-laki enggak sebenarnya. Laki-laki sebagai apa? Laki-laki yang ditolong. Oke. Nah, Berarti makanya dia yang lemah berarti. Iya, makanya ada satu lagu begini misi bunyinya. Oke. Dinyanyikan apa gimana nih? Saya lagi mikir. Oke, boleh. Boleh. Apa tuh? Laki-laki diciptakan Mm-mm. dengan seluruh kemampuannya. Ia mampu mengurung perempuan seperti burung dalam sangkar. Tetapi sekali perempuan memberikan kerlingan matanya, seluruh dunia laki-laki pun hilang. Itu lagunya? Kurang lebih seperti itu. Oh, kirain Pak Pendeta nyanyiin. Enggak ya, berarti. Ada, Artinya apa tuh, awalnya Pak? saya tahu. Diciptakan alam pria dan wanita. Dua insan yang berbeda. Jadi ya bisa cari sendiri nanti lah Bob Boleh, Poli ya. Iya. Jadi yang pasti begini, bahwa dari dulu memang perempuan itu memiliki daya tarik tersendiri. Daya tarik tidak hanya karena dia cantik, tapi Bukan menurut saya fisik. perempuan tidak hanya hebat soal fisik. Di banyak cerita kita, kalau kita mengatakan perempuan, mereka juga hebat, kalian juga hebat, atau mereka juga hebat di banyak hal, gitu. Kecuali kalau dia tidak tahu memanfaatkan potensinya ya, itu juga satu kesalahan tersendiri. Tetapi pada rata-rata keluarga sangat bergantung pada perempuan. Itu yang pasti. Nah, walaupun di zaman modern sekarang ini ada perempuan-perempuan yang memang tidak terlalu peduli pada keluarga, pada karir kah, pada bisnis kah, ya. Apalagi di zaman serba online sekarang. Nah, gitu kan, ketika suami-suami mereka kehilangan pekerjaan, lalu kemudian istri take over gitu, akhirnya fungsi perempuan sebagai yang menjaga keluarga itu menjadi hilang. Penolong yang sepadan. Apa artinya sebenarnya ya? Bagi saya sebenarnya penolong yang sepadan itu adalah, kalau mau diartikan ya, sebenar-benarnya berarti Anda dan saya berdiri sejajar. Gitu loh. Berdiri sejajar. Yang Anda utarakan, saya bisa konfront, kompromi, atau mendebat. Yang saya sampaikan, Anda bisa debat, kompromi, dan konfront. Lalu kemudian, saya atau Anda bukan rekan partner yang perlu ditakut-takuti. Ya, jadi di dalam koridor itulah yang disebut penolong yang sepadan. Saya tidak takut pada Anda. Anda tidak takut pada saya. Perempuan memberikan kontribusi dalam satu hal, tapi tidak boleh dihitung seperti laki-laki memberikan kontribusi uang. Mungkin kontribusi yang berbeda, tapi kita sama-sama memberi kontribusi di dalam keluarga. Itu penolong yang sepadan. Tapi kalau Anda mulai melihat salah satu di antara mereka, saya lebih banyak daripada dia, di sini tidak menjadi sepadan.
Nah, makanya dikatakan di sana kalau arti yang sebenarnya ezer kenegdo itu dalam bahasa Ibrani, seorang penolong yang berdiri bersisian dengannya, bersisian dengannya. Jadi tidak ada satu di antara mereka yang lebih besar. Oke, itu arti yang sebenarnya ya. Arti yang sebenar-benarnya. Berat juga ya cari pasangan yang sepadan. Nah, itulah akhirnya mungkin saya rasa ya Missy ya, kalau mulai berpacaran, saya pikir awal-awal kalau ada teman-teman yang masih SMA ya, jangan terlalu pikirin dulu menikah. Itu betul. Nah, jangan pikirin dulu ini yang kami sampaikan yang terakhir ini. Tapi Anda mulai berpikir, bagaimana dia menolong saya memahami sains mata pelajaran ini? Bagaimana dia bisa menolong saya bangun pagi selama masa sekolah daring ini? Tanpa harus mengatakan pada saya, gak usah masuk dulu deh, kita WA saja. Kita WhatsAppan aja. Jangan. Kalau dia sudah mulai begitu, maka Anda bisa tahu bahwa dia bukan mensupport Anda. Dia mensupport dirinya sendiri. Iya. Benar gak sih? Benar-benar. Ya kan? Benar-benar. Lalu kalau yang mendengar ini adalah yang sedang kuliah. Ketika dia tidak mengajak Anda untuk datang ke PA Kompa, sekalipun itu online, ya, maka dia juga bukan orang yang baik untuk Anda. Tinggalin. Ya. Yang terakhir, jika Anda adalah rekan-rekan yang sedang bekerja, yang sedang mempersiapkan pernikahan. Lebih banyaklah konsultasi kepada pendeta. Itu sih saran saya ya. Artinya kepada seseorang yang kita tidak boleh mengatakan bahwa dengan dengan konsultasi kepada pendeta semua hal bisa akan terjawab, tetapi paling tidak ada teman bicara. Dan ingat yang saya katakan tadi, kalau pembicaraan Anda selama pacaran masih di soal I love you, saya tidak akan jamin pernikahan Anda langgeng. Ya. Zaman sekarang yang perlu Anda bicarakan adalah ekonomi, politik, bisnis, masa depan keluarga Anda. Bukan hanya soal garamba, faridia yang akan dibunyikan pada saat itu. Gedung pernikahan. Bukan soal masalah gedung. Benar. Tapi sehari setelah itu. Itulah pernikahan sesungguhnya. Maka kalau Anda berani menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bukan hanya penolong yang sepadan yang Anda dapatkan. Seseorang yang bergandengan tangan dengan Anda menuju kepada kerajaan Allah. Wih, gila, keren banget. Satu lagi Pak Pendeta, satu lagi. Bagaimana sih kami pemuda-pemudi menjaga kekudusan dan kesucian hidup? Yang paling penting adalah bertanggung jawablah pada hidup Anda. Oke, bertanggung jawab pada diri sendiri. Bertanggung jawab pada diri Anda sendiri bahwa Anda adalah salah satu di antara ciptaan unik dari Allah. Ya. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Oke. You are the unique one. Dan kalau saya sekarang bilang ya, Missy, kekudusan hidup itu relatif juga sih, relatif juga nilainya. Tapi yang paling pasti adalah bertanggung jawablah pada diri Anda. Anda bagi kita yang Kompa ini sebenarnya kan sudah lewat dari masa CD ya. Kita sudah belajar banyak. Lalu apalagi teman-teman yang sudah agak sedikit berumur gitu, berarti sudah bekerja, sudah punya relasi dengan orang lain, sudah hidup dalam pekerjaan-pekerjaan yang banyak, sudah bertemu gitu ya. Jadi upayakan sebisa mungkin Anda bertanggung jawab pada diri Anda. Nah, nanti ini kan kalau saya nggak salah mau di show atau ditampilkan pada masa Valentine. Benar. Coba misalnya Anda melihatnya sekarang sambil minum kopi berdua. Pasti lebih berasa daripada Anda diam-diaman di mana-mana gitu malam-malam gitu. Itu betul. Nah, jadi maksud saya begini, bahwa Anda merayakan apapun, Anda sedang happy tentang apapun, bagilah dengan orang lain yang Anda rasa bahwa itu adalah orang yang perlu Anda bagi share masalah kehidupan Anda. Tapi tetap ingat, tanggung jawab pada diri sendiri, setialah pada panggilan Anda bersama Tuhan, dan ingat, jangan sampai Anda stuck pada titik pembuktian hari ini. Ingat, bukan hanya hari ini yang penting, juga bukan pada pesta pernikahan yang penting. Saya sudah katakan tadi, sehari setelah pesta pernikahan, itulah yang perlu dipertanggungjawabkan. Oke, ya, demikian Missy. Oke, Pak Pendeta, dahsyat banget ya tema hari ini, Love, Sex, and Dating. Semoga dengan pembahasan kali ini banyak juga yang mulai mengerti, oh saya udah salah nih hubungan saya, atau memang saya mencari kerajaan Allah yang sebenarnya itulah yang sesungguhnya diinginkan Tuhan. Oke.
Mungkin terakhir kita berdoa ya Pak Pendeta ya. Oke. Nanti dipimpin oleh Oke. Pak Pendeta. Nah, sebelum kita berdoa, buat teman-teman yang lagi menonton ini kan hari Valentine. Oke. Hari kasih sayang. Orang setiap bilang kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Tapi jika Anda belum mengasihi diri Anda sendiri, Oke. jangan coba-coba mengasihi orang lain. Oke, quotes-nya itu berarti ya. Iya dong. Jangan mencintai, Kasihi dulu diri kasihi Anda diri sendiri sebelum mengasihi orang lain. Itu teman-teman. Itu tuh. Dicatat. Jadi bagi kita semua yang pengen mencoba, ya ini masih mencoba sih sebenarnya kalau belum di jenjang pernikahannya masih mencoba ya mengasihi orang lain. Ingat, kasihilah dirimu sendiri dulu. Anda berhasil dengan itu, Anda sudah bisa mengasihi orang lain. Oke. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang kita pikirkan, kita rencanakan dalam hidup bisa kita gunakan dengan baik. Tidak hanya sekarang, tapi ingat yang tadi kutipan dalam agenda pernikahan, supaya Anda berdua berjalan bersama menuju kerajaan Allah. Oke. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa pada hari ini di momen peringatan Valentine, hari kasih sayang bagi banyak orang yang merayakannya, kami boleh membuat sebuah podcast tentang bagaimana kami sebagai warga muda BNKP, khususnya BNKP Jakarta, memahami tentang love, sex, and dating dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan, diskusikan, percakapkan, tidak seluruhnya benar, tidak seluruhnya seperti yang kau kehendaki, tetapi setidaknya kami berusaha melihat, mencerna, mencoba menerapkan dalam kehidupan kami. Kami memohon kasih Allah kepada setiap adik-adik kami, saudara-saudara kami, teman-teman yang sekarang sedang membangun relasi dengan orang lain. Sebagai seorang laki-laki, perempuan, apalagi bila mereka sedang berpikir serius membangun relasi untuk menghadapi pernikahan. Kami mohon kiranya Allah yang memberkati mereka, Allah yang mencurahkan kepada mereka pemikiran-pemikiran yang baik dan benar, sehingga apa yang mereka pikirkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk Kompa BNKP Jakarta yang telah memikirkan acara ini, dan biarlah podcast berikutnya menjadi sumber berkat, menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber dari segala sumber, agar mereka bisa belajar lebih banyak dalam kehidupan masa muda mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya banyak yang nonton. Oke, happy Valentine. Shalom.